Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Komariah dengan NIM 28924500044 dari Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen SDM, dosen pengampu, Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno, SHSEMM. Izinkan saya mempresentasikan beberapa materi tentang pengembangan karir. Yang pertama, definisi pengembangan karir. Menurut Wayne F. Casio, mengartikan karir dalam 3 pengertian yang berbeda, yaitu yang pertama, karir sebagai suatu rangkaian promosi jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang hierarki yang dialami oleh seorang tenaga kerja selama masa dinasnya. Yang kedua, karir sebagai suatu pekerjaan yang memiliki gambaran atau pola pengembangan yang jelas dan sistematis. Yang ketiga, karir sebagai suatu sejarah jabatan dari seseorang, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang oleh seseorang selama masa kerjanya. Oleh karena itu, pengertian yang terakhir ini sangat luas dan umum karena setiap orang pasti mempunyai sejarah pekerjaan yang berarti punya karir. Menurut Gary Dessler, karir adalah serangkaian posisi yang berhubungan dengan kerja, entah dibayar atau tidak, yang membantu seseorang bertumbuh dalam keterampilan, keberhasilan, dan pemenuhan kerja. Menurut Bambang Wahyudi, karir merupakan kebutuhan yang harus terus dikembangkan dalam diri seorang tenaga kerja sehingga mampu mendorong kemauan kerjanya. Menurut Faizal Rifai, pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Menurut Filippo, karir adalah sebagai sederetan kegiatan kerja yang terpisah namun masih merupakan atau mempunyai hubungan yang saling melengkapi, berkelanjutan, dan memberikan makna bagi kehidupan seseorang. Tujuan pengembangan karir. Yang pertama, pengembangan karir bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan memperbaiki kualitas dan kuantitas produksi. Yang kedua, pengembangan karir bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi hausnya mesin-mesin. Yang ketiga, pengembangan karir bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin. Yang keempat, pengembangan karir bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan sehingga pengembangan karir Yang kelima, pengembangan karir bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan. Yang keenam, pengembangan karir bertujuan untuk memperbaiki moral karyawan. Yang ketujuh, pengembangan karir bertujuan untuk meningkatkan karir setiap karyawan yang bekerja di dalam perusahaan. Pengembangan karir bertujuan untuk membantu di dalam pengambilan keputusan yang lebih baik oleh manajer. Pengembangan karir bertujuan untuk memperbaiki kepemimpinan seorang manajer. Pengembangan karir bertujuan untuk meningkatkan balas jasa, gaji, upah, insentif, dan benefits karyawan. Pengembangan karir bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Lanjut, di sini ada konsep-konsep dasar perencanaan karir. Yang pertama, karir merupakan seluruh posisi kerja yang dijabat selama siklus kehidupan pekerjaan seseorang. Yang kedua, jenjang karir merupakan model posisi pekerjaan yang berurutan yang membentuk karir seseorang. Yang ketiga, tujuan karir merupakan posisi mendatang yang diupayakan pencapaiannya oleh seseorang sebagai bagian karirnya. Tujuan-tujuan ini berperan sebagai benchmark sepanjang jenjang karir. Perencanaan karir merupakan proses di mana kita menyeleksi tujuan karir dan jenjang karir menuju tujuan-tujuan tersebut. Pengembangan karir terdiri dari peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai rencana karir pribadinya. Tujuan dan manfaat perencanaan karir. Yang pertama, meluruskan strategi dan syarat-syarat karyawan intern, allegiance strategi and internal staffing. Yang kedua, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan atau
develops promotable employees. Yang ketiga, memudahkan penempatan ke luar negeri atau fasilitas international placement. Yang keempat, membantu di dalam keanekaragaman tenaga kerja atau assist with workforce diversity. Yang kelima, mengurangi pergantian atau lower turnover. Yang keenam, menyaring potensi karyawan atau taps employee potential. Yang ketujuh, meneruskan pertumbuhan pribadi atau further personal growth. Yang kedelapan, mengurangi penimbunan atau reduce hoarding. 9. Memuaskan kebutuhan karyawan atau satisfy employee needs. 10. Membantu merencanakan tindakan secara afirmatif atau assist affirmative action plans. Lanjut, di sini ada 5 hal yang menjadi keinginan karyawan dalam perencanaan karir sebagai upaya untuk pengembangan karir. Yang pertama, persamaan karir atau career equity. Karyawan menginginkan adanya kesamaan di dalam sistem promosi dan kesempatan memajukan karir. Yang kedua, masalah pengawasan atau supervisory concern. Karyawan menginginkan di dalam pengembangan karir ada peran aktif para pengawas serta dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. Yang ketiga, kesadaran adanya kesempatan atau range of opportunity. Karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Yang keempat, minat karyawan atau employment interest. Karyawan mempunyai keinginan tingkat minta yang berbeda-beda dalam memajukan karirnya. Yang kelima, kepuasan karir atau career satisfaction. Tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda, tergantung pada usia dan kedudukan karyawan tersebut. Menurut Bambang Wahyudi, langkah-langkah pengembangan karir terdiri dari yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan di dalam pengembangan karir adalah memahami struktur karir yang akan ditetapkan. Struktur karir tersebut meliputi tingkat tanggung jawab, kemampuan. Yang kedua, langkah kedua adalah menetapkan sasaran karir jangka panjang yang akan dicapai, termasuk di dalamnya berbagai sasaran antara yang harus dilalui berbentuk jabatan atau posisi pekerjaan yang lebih rendah tingkatnya sebagai pangkal bertolak dalam mencapai jenjang tertinggi yang ditetapkan tersebut. Langkah ketiga adalah menentukan posisi kerja yang bersangkutan pada saat ini dalam kaitannya dengan sasaran karir jangka panjang di atas. Hal ini dapat diketahui untuk memahami tingkat tanggung jawab, kemampuan, pengalaman, dan tingkat balas jasa yang diterima saat ini sebagai dasar untuk langkah selanjutnya. Langkah keempat adalah melakukan evaluasi jabatan atau posisi pekerjaan yang diinginkan, khususnya yang bersyaratan jabatan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk mencapai jabatan tersebut. Langkah yang kelima adalah menyusun rencana tindakan yang dilakukan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Langkah keenam adalah melakukan evaluasi terhadap langkah yang dilakukan. Secara teratur harus dilakukan pengecekan hasil yang telah dicapai sekarang dengan hasil yang ingin diwujudkan, sehingga memungkinkan ditentukannya penyimpangan dari rencana yang mungkin terjadi. Langkah ketujuh adalah melakukan tindakan koreksi terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi sehingga rencana dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ada atau tidak adanya tindakan koreksi merupakan umpan balik bagi langkah pertama yang dilakukan dalam rencana. Lanjut, di sini ada tujuan pengembangan karir yang dikemukakan oleh Andrew G. Dublin. Adalah tujuan yang pertama, membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan. Yang kedua, pengembangan karir membantu pencapaian tujuan perusahaan dan tujuan individu seorang pegawai yang sukses dengan prestasi kerja sangat baik, kemudian menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi. Hal ini berarti tujuan perusahaan dan tujuan individu tercapai. Yang ketiga, menunjukkan merencanakan hubungan kesejahteraan pegawai perusahaan
karir pegawai dengan meningkatkan kesejahteraannya agar pegawai lebih tinggi loyalitasnya. Yang keempat, membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka. Manfaat dari pengembangan karir. Yang pertama ada produktivitas kerja. Dengan adanya pengembangan karir, maka produktivitas kerja karyawan akan meningkat. Kualitas dan kuantitas produksi semakin baik. Karena skill dan manajerial technical skill, skill karyawan yang semakin baik. Yang kedua, efisiensi. Dengan adanya pengembangan karir, maka akan meningkatkan efisiensi kerja. Dengan adanya pengembangan karir, maka akan meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, dan bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin. Pemborosan berkurang, biaya produksi relatif kecil, sehingga daya saing perusahaan semakin besar. Yang ketiga, kerusakan. Dengan adanya pengembangan karir, dapat mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin karena karyawan semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat, kecelakaan. Dengan adanya pengembangan karir, dapat mengurangi tingkat kecelakaan karyawan, sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang. Yang kelima, pelayanan. Dengan adanya pengembangan karir, dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan, karena pemberian pelayanan yang baik merupakan daya penarik yang sangat-sangat penting bagi rekanan-rekanan perusahaan yang bersangkutan. Yang keenam, moral. Dengan adanya pengembangan karir, moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan keterampilan sesuai dengan pekerjaannya, sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Yang ketujuh, karir. Dengan adanya pengembangan karir, kesempatan meningkatkan karir karyawan semakin besar karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerjanya lebih baik. Promosi ilmiah biasanya didasarkan kepada keahlian dan prestasi kerja seseorang. Yang kedelapan, konseptual. Dengan adanya pengembangan karir, manajer semakin cakap dan cepat dalam pengambilan keputusan yang lebih baik karena technical skill, human skill, dan managerial skillnya lebih baik. Yang kesembilan, kepemimpinan. Dengan adanya pengembangan karir, kepemimpinan seorang manajerial akan lebih baik, human relation-nya lebih luas, motivasinya lebih terarah, sehingga pembinaan kerjasama vertikal dan horizontal semakin harmonis. Yang kesepuluh, balas jasa. Dengan adanya pengembangan karir, balas jasa atau gaji, upah, insentif, dan benefits karyawan akan meningkat karena prestasi kerja mereka semakin besar. Yang ke-11, konsumen. Dengan adanya pengembangan karir dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat konsumen karena mereka akan memperoleh barang atau pelayanan yang lebih bertahap-tahap. Mengembangkan karir individu menurut Faizal Rifai. Yang pertama, fase awal atau fase pembentukan. Menekankan pada perhatian untuk memperoleh jaminan terpenuhinya kebutuhan dalam tahun-tahun awal pekerjaan. Yang kedua, fase lanjutan, di mana pertimbangan jaminan keamanan sudah bermulai berkurang, namun lebih menitik beratkan pada pencapaian, harga diri, dan kebebasan. Yang ketiga, fase mempertahankan. Individu mempertahankan pencapaian sebagai hasil pekerjaan di masa lalu. Dengan demikian, individu akan merasa terpuaskan, baik secara psikologis maupun finansial. Yang keempat, fase penurunan. Individu telah menyelesaikan satu karir dan dia akan berpindah ke karir yang lain, dan individu memiliki kesempatan untuk mengekspresikan aktualisasi diri yang sebelumnya tidak dapat ia lakukan. Di sini ada umpan balik memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk meyakinkan karyawan bahwa mereka masih berharga dan akan dipertimbangkan untuk promosi di masa yang akan datang apabila mereka memenuhi kualifikasi.
Yang kedua, untuk menjelaskan mengapa karyawan tidak terpilih untuk menduduki jabatan tertentu. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi tindakan khusus sebaiknya mereka lakukan dalam program pengembangan karir. Menurut Bambang Wahyudi, terdapat beberapa program pengembangan karir, yaitu yang pertama, menaksir kebutuhan karir atau career need assessment. Dalam penyusunan program pengembangan karir, menaksir kebutuhan karir secara individu merupakan unsur yang akan sangat berpengaruh terhadap terwujudnya sasaran utama dari program pengembangan karir, yaitu memelihara sumber daya manusia yang ada agar tetap memiliki kemauan kerja dalam organisasi dengan intensitas yang cukup tinggi. Yang kedua, kesempatan karir atau career opportunity. Dengan informasi tentang kesempatan karir yang ada dalam organisasi, maka setiap tenaga kerja dan calon tenaga kerja mengetahui dengan jelas berbagai kemungkinan jabatan yang dapat didudukinya. Mengetahui dengan jelas jabatan yang mana kesempatannya sangat terbuka dengan jabatan-jabatan mana pula yang kesempatannya untuk meraih mempunyai batasan maksimum dengan jabatan yang lebih terbatas. Para pekerja juga perlu mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang tersedia baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Program pengembangan karir, penyesuaian kebutuhan. Yang ketiga, penyesuaian kebutuhan dan kesempatan karir atau need opportunity alignment. Apabila kedua unsur terdahulu telah dapat ditetapkan, maka yang harus dilakukan adalah mengadakan penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan bantuan program mutasi tenaga kerja atau program pelatihan dan pembangunan tenaga kerja. Dengan dimungkinkan dilakukan penyesuaian program mutasi tenaga kerja melalui pemindahan dari satu jabatan ke jabatan yang lain sesuai dengan jalur pengembangan karir yang diinginkan atau tersedia. Sedangkan dengan program pelatihan dan pengembangan tenaga kerja berarti akan dilakukan peningkatan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan untuk disesuaikan dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh jabatan yang diinginkan berdasar rencana yang ditetapkan. Siklus perencanaan karir. Yang pertama itu, pahami struktur karir. Yang kedua, tetapkan sasaran karir jangka panjang. Ketiga, evaluasi posisi yang sekarang. Keempat, evaluasi posisi yang diinginkan. Kelima, susun rencana tindakan. Keenam, evaluasi hasil tindakan. Ketujuh, lakukan tindakan koreksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.